Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi adhim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah hari ini kita akan memulai pengajian kita ya. Kitab, nama kitabnya Kitab Hidayatur Rahman fi Tajwidil Quran ya. Hidayatur Rahman fi Tajwidil Quran. Ini kitab tentang tajwid ya. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Insyaallah ini masih dasar ya, tapi lengkap ya. Dasar tapi lengkap. Kitab ini ditulis oleh Al-Ustaz Al-Syekh Abdul Wahhab Al-Hafiz. Beliau ini dilaqab ya, diberi julukan atau gelar ya, Dips wa Zaid. Dips wa Zaid. Dips wa Zaid itu, Dips itu artinya apa namanya? Selai. Apa sih? Apa namanya itu? Ya, buah-buahan lalu dimasak, diapakan, lalu nanti dia jadi itu yang kita oleskan ke roti atau apa namanya itu? Selai. Nah, itu bahasa Arabnya dips. Ya, dibsun ya. Zaid minyak. Nah, jadi pengarang kitab ini beliau adalah pedagang, seorang pedagang ya. Jualan, punya toko. Yang dia jual adalah Dips wa Zaid. Nah, makanya dia dijuluki, digelar dengan nama panggilan Dips wa Zaid ya. Tapi walaupun dia seorang pedagang, tapi dia adalah seorang qari, ahli dalam Al-Quran. Jadi sambil dia berdagang, sambil orang datang ke tokonya untuk belajar Al-Quran. Datang ke tokonya, datang ke kedainya, bukan untuk belanja, bukan untuk beli-beli, tapi untuk apa? Untuk belajar Al-Quran. Itulah sedikit keterangan atau biografi tentang pengarang kitab kita ini, Syekh Abdul Wahhab Al-Hafiz ya. Di Indonesia Buya belum mendapati cetakannya, makanya ini Buya ketik ulang ya. Ini diketik ulang ini. Jadi cetakan di Indonesia tidak ada. Sebenarnya kitabnya kecil, seperti kitab Hadis Arba'in ya, kecil dia. Cuman karena ini Buya tulis agak besar dan agak jarang-jarang, jadi makanya dia jadi banyak. Jadi ada 28 halaman ya. Kemudian Buya kasih keterangan-keterangan sedikit ya. Misalnya ada catatan kakinya Buya buat. Ayat-ayatnya yang dia buat itu ada pada surah apa. Nah, itu makanya agak sedikit jadi panjang. Kalau di kitab aslinya tidak ada. Kalau di kitab aslinya tidak ada ya. InsyaAllah kita akan usahakan untuk istiqamah. Kita akan belajar ini dari awal sampai akhir nanti. Yang Buya belajar kitab ini secara bersanad bersama guru Buya, Syekh Syekh Mahir. Jadi nanti akan di akhir nanti akan Buya bacakan sanad kitab ini sampai kepada pengarang kitab ini insyaallah. Untuk mengambil barokahnya seperti yang dicontohkan oleh guru-guru kita, setiap kita memulai membaca satu kitab, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran yang akan kita hadiahkan pahalanya kepada pengarang kitab ini, kepada guru-guru kita dan kepada
orang tua kita dan kepada kaum muslimin dan muslimat lainnya. Liridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai ya. Ini nggak usah apalagi terjemahkan karena Buya bacanya akan agak cepat ya. Jadi kalau mau diterjemahkan silahkan terjemahkan ya. Tapi tidak seperti menerjemahkan di lokal ya, dibaca satu-satu, diartikan satu-satu, enggak ya. Jadi Buya akan artikan secara umum saja, secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu ilmu tajwid, pengenalan tentang ilmu tajwid. Al-muqaddimah, pendahuluan. Fi fadli tilawatil Qur'ani wa hamalatihi, pada keistimewaan membaca Al-Qur'an dan menghafalnya. Ya. Jadi di muqaddimah Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan dulu kepada kita supaya menjadi motivasi bagi kita, menjadi penyemangat bagi kita tentang keistimewaan pembaca Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an akan ada kemuliaan yang kita dapatkan. Wa hamalatihi, dan yang menghafalnya. Ya, jadi hamalah itu artinya menghafal. Ya. Hamilul Qur'an itu artinya orang yang hafal Al-Qur'an. Ya. Imam An-Nawawi juga ada menulis satu kitab khusus tentang ini, tentang keistimewaan membaca Al-Qur'an dan menghafalnya. Ya, itu nama kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Ya, itu ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi di sini Syekh Abdul Wahab hanya menulis secara ringkas tentang keistimewaan para pembaca Al-Qur'an dan yang menghafalnya. Semoga yang singkat ini bisa memberi manfaat dan memberi semangat kepada kita. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang membaca kitab Allah. Kalau dari segi bahasa, tala yatlu tilawah, ya, tala yatlu tilawah. Nanti ada qara'a yaqra'u qira'ah. Artinya sama-sama baca. Ya, tilawah sama qira'ah itu sama-sama membaca. Lalu apa beda tala dengan qara'a? Apa beda tilawah dengan qira'ah? Menurut sebahagian ahli lughah, kalau qara'a sekedar membaca, pokoknya baca, mau salah bacaannya,
mau sempurna bacaannya sampai ke titik, atau cuma satu kata yang dia baca, atau cuma dua kata yang dia baca, belum sempurna lagi kalimatnya, itu sudah dianggap sebagai qiraah. Adapun tilawah itu adalah bacaan yang baik dan benar, kemudian bacaannya sempurna sampai ke titik. Itu yang disebut dengan tilawah. Jadi kalau dia cuma baca wa minal, itu tidak disebut tilawah, itu hanya qiraah. Begitu ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah, membaca secara sempurna, lengkap, satu ayat atau satu ain atau satu surah lengkap dibaca. Wa aqamus salata, dan dia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia berinfak, menginfakkan sebahagian hartanya daripada apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi sedekah itu nggak apa-apa, mau sembunyi-sembunyi bagus. Kalau kita terang-terangan di depan orang kita bersedekah juga nggak apa-apa, boleh. Ya, selama kita bisa menjaga hati kita untuk tidak riya. Jadi kalau kita bersedekah, misalnya kita sedekah untuk pembangunan masjid 1 juta, lalu kita berikan di tempat umum, nampak sama orang, bahkan diumumkan ada sumbangan dari si fulan, disebut namanya dengan jumlah 1 juta, boleh atau tidak? Boleh, tidak mengapa. Dalilnya ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alani. Nah, orang yang 4 golongan ini, 4 golongan, iya. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang sholat, orang yang bersedekah dalam keadaan sir, atau orang yang bersedekah dalam keadaan alaniyah, jelas-jelas, maka mereka ini adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi kalau kalian mau berbisnis, mau berusaha, usahanya itu tidak pernah rugi, amalkanlah ya ini. Apa itu? Membaca Al-Quran, sholat, berinfak. Itu tidak akan pernah rugi, gak ada cerita ruginya. Ya, jadi kalian disuruh baca Al-Quran, disuruh menghafal Quran, itu kebaikannya untuk kalian, bukan untuk guru kalian, untuk kalian semuanya. Satu huruf yang kalian baca, maka dapat berapa? 10 pahala. Untuk siapa itu? Untuk kalian. Untuk kalian. Jadi itu adalah perniagaan yang tidak ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Supaya dia memenuhi atau mencukupi, melengkapi pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan menambah kemuliaannya. Jadi kalau kita mengamalkan ibadah ini, membaca Al-Quran, sholat, berinfak, maka Allah akan banyakkan pahala untuk kita. Allah akan muliakan kita. Allah akan tinggikan derajat kita. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha syakur. Syakur bukan berarti bersyukur, enggak ya. Syakur itu artinya Allah membalas amal kita walaupun sedikit. Sedikit amal kita tapi dibalas sama Allah dengan balasan yang banyak. Itu namanya syakur. Ya. Kecil amal kita tapi dibalas sama Allah dengan pahala yang besar. Itu namanya Allah itu syakur. Ya. Kita mengamalkan waktunya beribadah itu cuma 1 menit, tapi Allah membalasnya dengan surga selama-lamanya, khalidina fiha. Padahal kita amalnya cuma 1 menit. Itu namanya apa? Syakur. Ya. Jadi kita pun seperti itu. Manusia pun harus syakur. Ya, harus syakur. Sedikit cuma dibantu orang kita, cuma dikasihnya kita minum 1 gelas air putih, cuma dikasihnya. 10 tahun kemudian kita jumpa dengan dia, kita sudah menjadi orang sukses.
Teringat kita, oh dulu dia pernah ngasih saya minum waktu saya haus. Lalu kita ganti, kita balas dengan bukan segelas air minum, tapi kita balas dengan kita kasih dia pekerjaan yang mapan dengan gaji yang cukup karena kita sudah menjadi orang hebat. Maka itu disebut dengan syakur. Itu kepada manusia. Kalau kepada Allah, Allah sudah jelaskan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang syakur. Kenapa? Karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita gak pergunakan untuk beribadah kepadanya. Allah kasih kita badan yang sehat ini, kalian ini masih sehat-sehat, masih anak muda. Tapi gak kalian gunakan untuk menghafal, untuk belajar, untuk beribadah. Berarti kalian tidak bersyukuri nikmat yang Allah berikan. Berarti kalian tidak syakur. Ya? Jadi kita tidak bisa. Tapi berusaha, insya Allah. Yang gak bisa sempurna, sekurang-kurangnya kita bisa berusaha dengan sedaya mampu kita. Jadi kesimpulan dari ayat ini, keistimewaan orang yang membaca Al-Quran adalah Allah memberikan pahala yang tidak akan membuat dia rugi. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ini sama juga surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Jadi Al-Qur'an ini yang bisa membacanya itu Allah pilih-pilih. Yang bisa menghafalnya Allah pilih-pilih, enggak semua. Istafaina. Yang kami muliakan, yang kami pilih. Jadi kalian yang di sini ini yang belajar Al-Qur'an, yang menghafal Al-Quran, kalian ini adalah hamba-hamba yang terpilih. Ya? Jadi bersyukurlah kita, Allah pilih menjadi hamba-hambanya yang mewarisi kitab itu. Jadi Al-Quran itu diwariskan kepada kalian. Diwariskan bagaimana? Diwariskan bacaannya, diwariskan hafalannya. Jadi warisan yang paling berharga adalah apa? Ilmu. Al-Quran itulah warisan yang paling berharga. Kalau warisannya itu harta, kalian diwariskan harta, itu enggak hebat. Justru terkadang harta itu membuat permusuhan, putus silaturahmi. Karena apa? Karena tidak sesuai cara membaginya, antara abang dengan adik, antara paman dengan keponakan, antara kakek dengan cucu. Enggak sesuai cara membaginya, akhirnya saling marah-marahi, ya, saling begaduh. Dan akhirnya putus silaturahmi. Itu kalau yang diwariskan adalah harta. Jadi kalian ini yang diwariskan kepada kalian apa? Ilmu, Al-Quran. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi di antara pewaris-pewaris ilmu itu, di antara pewaris-pewaris Al-Quran itu, faminhum zalimul li nafsih. Sebahagian mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Apa maksud zalim kepada dirinya sendiri? Dia sudah belajar Al-Quran tapi gak pernah baca Al-Quran. Itu zalim kepada dirinya sendiri. Dia sudah belajar di dalam Al-Quran itu kita disuruh untuk sholat, tapi dia gak sholat. Berarti dia zalim kepada dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran sudah dibilang jangan kamu dekati zina, tapi kamu dekati juga zina. Maka kamu sudah zalim kepada dirimu sendiri. Jadi di antara hamba-hamba yang mendapat warisan ilmu dan Al-Quran itu, ada yang mereka itu zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid, dan sebahagiannya pertengahan. Enggak zalim, enggak pula soleh-soleh kali. Ya baca Quran, ya baca Quran. Sholat, ya sholat. Hanya sekedarnya saja. Menengah, pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah.
Tapi sebahagian yang lain dari pewaris-pewaris Al-Quran dan ilmu itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Misalnya ini ada pengajian seperti ini, tanpa disuruh dibilang jam 3, sebelum jam 3 dia sudah di sini. Itu sabiqun bil khairat. Dibuat agenda sebelum berbuka puasa, kita baca Quran dulu jam 6. Jam 6 kurang 10 dia sudah standby di situ. Itu namanya sabiqun bil khairat. Ya. Salat tarawih dibaca cuma 1 ain, setengah juz misalnya, 1 malam. Tapi dia berusaha tahun depan atau malam-malam di mana saya sholat yang bisa saya sendiri atau berjamaah saya imamnya, saya mau baca 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Berarti itu namanya apa? Sabiqun bil khairat. Ya. Maka orang yang sabiqun bil khairat, dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah keistimewaan yang besar yang Allah berikan kepadanya. Jadi kita tinggal pilihlah, mau jadi pewaris yang zalim atau pewaris yang biasa-biasa saja, atau pewaris yang sangat gemar untuk melakukan kebaikan. Pilih mana? Yang sangat gemar untuk melakukan kebaikan. Maka semangatlah kalian untuk menghafal Quran supaya menjadi pewaris yang sabiqun bil khairat. Wa rawal Bukhari an Utsman radhiyallahu anhu. Meriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Utsman radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi kalau kalian mau menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, maka kamu harus dekat dengan Al-Qur'an. Kalau nggak bisa mengajar Al-Qur'an, minimalnya belajar Al-Qur'an. Ya, belajar membaca, walaupun abatata, itu sudah proses kita belajar Al-Quran. Maka pada saat itu kamu menjadi umat yang terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya jangan pernah kita malas, jangan pernah kita malu untuk belajar Al-Quran. Belajar terus, belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk menghafal Quran. Ya, Guru Buya dulu mengasih nasihat supaya kalian itu termasuk orang-orang yang selalu ada di dalam jalan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Supaya kalian menjadi orang yang selalu menempuh jalan ilmu itu, niatkan di hatimu untuk menghafal Al-Quran. Hafal sedaya mampu. Maka selama proses itu, maka kamu dianggap yaltamisu fihi ilma. Ya. Jadi misalnya ini kita menghafal 1 hari cuma 1 ayat, 1 hari cuma 1 ayat, 1 hari cuma 1 ayat, nggak apa-apa. Tapi itu sudah dianggap yaltamisu fihi ilma. Kalau kamu meninggal sebelum menyelesaikan hafalannya, baru tak berapa ayat yang kita hafal, maka Allah akan membuat sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi orang yang menghafal Quran 1 ayat tadi jalan menuju surga. Jadi umat yang terbaik adalah umat yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Apalagi mengajarkannya. Kalau mengajarkannya, Masya Allah, ya, kamu ajarkan seseorang baca Al-Quran. Misalnya Buya ajarkan sama Alif baca Quran, sampai pandai Alif baca Al-Quran. Setiap Alif baca Al-Quran, maka Alif dapat pahala 1 huruf 10 pahala. Buya misalnya si Alif baca Al-Quran jam 4 sore. Buya pada jam 4 sore gak ada baca Al-Quran. Alif dapat pahala 1 hurufnya 10. Ya. Buya yang jam 4 gak ada baca Al-Quran tetap dapat pahala sama seperti Alif.
satu huruf 10 pahala. Itu enak. Jadi coba bayangkan kalau berapa murid kita. Kalian bisa jadi guru bagaimana? Harus belajar dulu. Mungkin 2-3 tahun kemudian, 4-5-6 tahun kemudian kalian yang sudah mengajari adik-adik kelasnya. Sekarang pun sudah bisa. Yang kelas 2 mau mengajari adik-adiknya yang masih Iqra, ajarilah. Supaya apa? Supaya ada sumbangsihmu di situ untuk mengajar Al-Qur'an. Wa rawa Muslimun fi sahihihi. Meriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ini hadis sahih semua ini ya. Hadis sahih Bukhari, ini sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an itu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang nanti di hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kamu sering-sering membaca Al-Quran, berarti Al-Quran itu menjadi sahabatmu. Jadi nanti kalau kamu meninggal dunia, maka nanti di akhirat Al-Quran itu datang memberikan syafaat kepada kita. Ya Allah, ini dulu si Alwi ini rajin kali membaca Al-Quran. Ditimbang amal si Alwi lebih besar dosanya daripada pahalanya. Maka karena si Alwi orang yang suka baca Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran itu datang memberikan syafaat, mengadu kepada Allah. Ya Allah, si Alwi ini dulu rajin dia baca Quran. Susah-susah dia membacanya, terbata-bata dia membacanya, tapi nggak pernah patah semangat. Terus dia belajar sampai dia pandai membaca Al-Quran, dan terus dia amalkan setiap hari baca satu ain setiap hari. Diselamatkan nanti oleh Al-Quran. Itulah namanya pemberi syafaat. Warawa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Meriwayatkan Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibil Qur'an, kepada orang yang suka membaca Al-Quran, kepada sahabat-sahabat Al-Quran, nanti di akhirat dikatakan kepada mereka, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah. Iqra, bacalah. Satu ayat baca. Setiap kamu selesai baca satu ayat, wartaqi, naik. Satu ayat kamu baca, naik. Baca lagi satu ayat, naik lagi. Satu ayat lagi kamu baca, naik lagi. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu kamu membacanya di dunia. Kayak mana kita bacanya di dunia? Berapa ayat? Berapa kali kata? Ya, berapa kali kamu ulang-ulang? Ulangilah segitu. Maka bagaimana nanti? Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Maka sesungguhnya tempatmu di akhir ayat yang kamu baca. Jadi misalnya kalau yang kamu baca itu 100 ayat, berarti satu ayat naik. Satu ayat lagi naik sampai ke tingkat yang ke 100. Berarti kamu ada di level 100. Coba bayangkan kalau kamu selalu menghatamkan Al-Quran. Berapa juta ayat yang kau baca selama umur hidupmu di dunia ini. Segitulah nanti levelmu di akhirat ya. Jadi makanya jangan malas-malas baca Quran. Apalagi kalian menghafal Quran kan? Murojaahnya itu jadikan untuk baca Quran itu murojaah. Sambil tengok Al-Quran pun gak apa-apa. Yang penting satu hari selalu murojaah. Sekurang-kurangnya murojaah Al-Quran itu satu hari berapa? 1 juz. Sekurang-kurang satu hari 1 juz. Satu hari 1 juz. Sekurang-kurang baca. Wa Abu Dawud qala, dan meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, siapa-siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kamu membaca Al-Qur'an dan kamu mengamalkan isi Al-Qur'an itu, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat. Jadi kamu yang baca Quran,
kamu yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu, yang mendapatkan kemuliaan adalah ayah ibumu, kedua orang tuamu. Kemuliaannya apa? Allah, kamu pakaikan mahkota kepada mereka. Kau pakaikan kepada ayahmu mahkota kemuliaan. Kamu pakaikan kepada ibumu mahkota kemuliaan. Betapa bahagianya lah mereka nanti kalau kalian berikan mahkota itu. Kalau sudah pakai mahkota itu, tandanya apa? Berarti dia menjadi orang yang mulia, orang yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Mau menyelamatkan orang tua kita? Kalau mau, bacalah Al-Quran selalu dan amalkan isi kandungannya. Dari mana kita tahu isi kandungannya? Dari keterangan guru-guru kita lah. Kalau guru-guru kita bilang baca, baca. Guru kita bilang baca zikir, baca zikir. Guru kita bilang amalkan ini, amalkan. Itulah isi kandungan Al-Quran. Yang apa, taj itu, mahkota itu dijelaskan di sini. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi. Cahaya yang terpancar dari mahkota itu, dau'uhu, cahayanya ahsan, lebih baik, min dau'is syamsi, dari cahaya matahari. Cahayanya itu sangat indah, ya, terang, lebih terang daripada cahaya matahari. Fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Ya, di dunia ini cahaya yang paling bagus cahaya apa? Cahaya matahari. Nggak ada yang bisa mengalahkan terangnya matahari. Seterang-terangnya lampu ini dia hanya bisa menerangi ya sekitarnya saja. Kalau sudah ke belakang-belakang sana nggak bisa lagi. Tapi kalau matahari, kalau dia sudah terbit, kemana saja cahayanya sampai. Itu hebatnya cahaya matahari. Lau kanat fikum, sekiranya ada pada kalian, fama zannukum billadhi amila bihadza. Maka bagaimana menurutmu orang yang mengamalkannya? Tadi itu kan yang dapat siapa? Orang tuanya. Yang dapat tadi itu orang tua dari anak yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Lalu bagaimana menurutmu? Fama zannukum, bagaimana menurutmu orang yang mengamalkannya itu? Anak yang baca Al-Quran tadi, yang mengamalkan isinya, apalah kira-kira yang dia dapat? Kalau orang tuanya yang nggak baca Quran tadi, yang enggak mengamalkan isi kandungan Al-Quran tadi, mendapatkan kemuliaan mahkota yang begitu indah karena sebab anaknya adalah ahlul Quran. Bagaimana dengan orang yang ahlul Quran itu? Kira-kira kayak mana kemuliaan dia? Hah? Bagaimana kira-kira kemuliaan itu? Ya, tentu jauh lebih mulia dari yang tadi. Pasti lebih mulia. Jadi jangan kalian khawatir, enaklah ayah sama makku aja, aku belum lagi, tentu. Oh enggak, kalau kita sudah memberikan sesuatu di akhirat, tandanya kita sudah cukup. Kalau kita sudah mensyafaatkan orang di akhirat, tandanya kita sudah pasti masuk surga. Enggak akan ada orang itu mau mensyafaatkan orang lain padahal dia belum pasti masuk surga. Enggak akan ada. Orang yang memberikan syafaat kepada orang lain, entah keluarganya atau kawannya atau siapapun, dia memberikan syafaat kepada orang itu di akhirat nanti, pertanda dia sudah selamat. Kalau dia belum selamat, dia belum ada jaminan masuk surga, kira-kira mau gak dia mensyafaatkan orang lain? Ya gak mau lah. Nafsi, dia mau menyelamatkan dirinya dulu. Jadi kalau yang ini, dia kan sudah memberi kepada orang tuanya. Tandanya apa? Sama dia sudah cukup. Jadi makanya anak-anak Buya sekalian, semangatlah, ya, semangatlah untuk terus menghafal Al-Quran. Bukan hanya sebagai kewajiban kalian di sini menghafal satu hari, satu ayat atau satu tahun, satu juz, enggak. Tapi kalian menghafal Al-Quran itu luruskan niatnya lillahi ta'ala. Memang untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka insya Allah bahagialah kita dunia akhirat. Ya, sampai sini saja dulu. Ada pertanyaan? Jadi insya Allah kita akan sambung esok, ya.
jam yang sama ya. Tadi agak terlambat kita mulainya. Jam 3 ya. Jam 3 insyaallah pas kita mulai. Kita mulai dari adabul Quran ya. Adab-adab bersama Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.